Ya, kita buka dari Roma 1 ayat 8 sampai sampai 11 mungkin ya, kita nggak usah terlalu lama ya. Roma 1 ayat 8 sampai 11. Nah, kita bisa baca bersama, cuma 4 ayat. Ya, ini saya buka sebentar. Oke, Roma 1. Roma 1 ayat 8 ya. Kemarin kan kita waktu ibadah Natal Verum Cultum, waktu itu saya khotbah dari Roma 1 ayat 1 sampai 7 ya. Sekarang kita lanjutin di Roma 1 ayat 1 Roma 1 ayat 8 maksudnya. Tadi maksudnya saya 1 sampai 7, sekarang ayat 8 sampai 11. Kita baca bersama ya. Ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya memperoleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Kayak kita lihat dari ayat 8 ya. Jadi khotbah itu harusnya kan menyampaikan Alkitab, jadi kita bisa baca bersama gitu sebenarnya. Sebenarnya saudara juga silakan baca Alkitab sendiri dan renungkan gitu ya, dan saudara juga bisa bagikan pada orang lain gitu ya. Simpel sebenarnya kan apa yang kita renungkan gitu ya, tapi renungkan dari Alkitab ini gitu. Nah, kita bisa bagikan kepada orang lain juga, bisa lihat tafsiran dan seterusnya. Dari ayat 8 ini kan dikatakan pertama-tama aku mengucap syukur ya, kepada Allahku. Jadi ucapan syukur itu ya memang kepada Allah gitu ya. Ucapan syukur itu bukan kepada orang lain gitu ya, kepada kalau yang kerja di sini gitu kepada bos gitu, kalau yang kuliah kepada dosen gitu ya. Bukan gitu, tapi kepada Allah gitu ya. Ucapan syukur itu kepada Allah, dan terus di sini ucapan syukur seperti apa yang Paulus maksud ya di sini ya. Ucapan syukur atas ini iman orang lain gitu ya. Ini mungkin ucapan syukur yang hampir yang mungkin jarang gitu ya. Mungkin bukan hanya jarang, mungkin kita ucapan syukur kayak gini ucapan yang mungkin terpikirkan gitu ya, tapi mungkin juga jarang kita lakukan gitu ya. Kita lebih banyak mengucap syukur atas misalnya pemulihan hidup kita, atau misalnya atas ya hidup saya punya tujuan dan seterusnya gitu ya. Itu nggak salah ya tentunya gitu, tapi hidup kita yang kalau misalnya juga nggak penting-penting banget ini gitu ya, yang hari ini kita mati dan dunia masih berjalan baik-baik aja gitu ya. Kalau terus gitu ya dikasih makan untuk seperti itu gitu, bahwa saya yang penting, bahwa dunia ini adalah milik saya, untuk saya, kepada saya dan seterusnya gitu ya. Tujuan-tujuan dunia ini adalah kepada saya. Maka ucapan syukur adalah tentang saya gitu. Ya, hidup yang gak lama ini gitu ya, alangkah alangkah sialnya gitu ya kalau diisi dengan kehidupan yang seperti itu gitu ya. Bukan kehidupan yang ini salah satunya, kehidupan yang mengucap syukur kepada Allah atas pertumbuhan iman orang lain gitu ya. Bukan hanya atas pertumbuhan iman kita sendiri gitu ya. Ini ada Calvin ada katakan ini, saya baca komentar, saudara bisa baca komentar tentang Calvin ya. Calvin ada katakan di ayat 8 ini mengenai perayaan iman gitu ya. Hari ini kita merayakan ulang tahun gitu ya. Ulang tahun dari Kevin gitu ya. Ya orang Kristen itu juga di sini di ayat 8 diingatkan untuk merayakan perayaan iman gitu ya. Mengucap syukur kepada Tuhan karena ya percaya bahwa iman itu berasal dari Tuhan gitu ya. Orang-orang yang mengucap syukur, orang-orang yang percaya bahwa iman ini dari Tuhan gitu ya. Itu mengucap syukur pada Tuhan gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak percaya iman ini dari Tuhan gitu. Iman ini dari kekuatan dia gitu. Iman ini dari ya kalaupun ada Tuhan ya ada saya juga lah 50% dan seterusnya gitu ya. Tentu ajaran Reform juga nggak bilang Tuhan semua gitu, bukan dalam arti begitu ya. Reform percaya bahwa 100% Tuhan sejati Tuhan, tapi sejati juga kalau iman yang sudah dilahir barukan. Jadi kalau manusia mati itu emang nggak bisa beriman sama sekali kan. Tapi ketika manusia dilahir barukan gitu ya, manusia dilahir barukan punya kehendak gitu ya, di situ terjadi
bukan hanya Tuhan tok gitu ya. Jadi dalam arti gini, monergism gitu ya, atau monergism yang Tuhan Tuhan di atas doang gitu ya. Itu ya ketika manusia mati gitu ya. Tapi ketika manusia sudah dihidupkan gitu ya, sekarang kita punya kehendak bebas gitu ya. Kita punya kehendak bebas ini kehendak bebas yang dari Tuhan tentunya ya. Nah, kita bisa mengucap syukur, kita bisa melakukan sesuatu itu, kita punya kehendak yang baik juga gitu, dan kita bisa melakukan gitu ya. Tetapi iman di sini, iman yang Pak Paulus di sini katakan, jadi saudara jangan sampai keliru ya, jangan sampai mencampur baurkan antara iman yang lahir baru dengan iman yang perjalanan hidup kita gitu ya. Jadi iman itu kan progresif ya. Iman itu bukan hanya saya pada tahun 1995 telah diselamatkan dan lahir baru selesai gitu. Kan bukan itu ya, iman bukan begitu ya. Iman itu kan terus berjalan. Nah, di dalam perjalanan hidup kita sekarang ini yang kita ini mudah-mudahan semua di sini adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Kita nggak ada yang tahu ya, karena kalau kata Yohanes kan memang nggak ada yang tahu ya. Mudah-mudahan kita semua udah lahir baru dan kita sekarang berjalan dalam iman. Kita berjalan dalam iman ini bukan tanpa kita gitu ya, bukan tanpa kita berjalan gitu, tapi juga bukan tanpa Tuhan gitu ya. Jadi bukan 50% 50% kalau mau pakai konsep gitu ya, tapi sejati Allah sejati manusia itu kayak kristologi gitu ya, sejati manusia sejati Allah gitu ya, dua-duanya gitu sejati gitu ya. Jadi bukan tanpa jalan, bukan tanpa Tuhan, tapi juga bukan tanpa manusia gitu ya. Dan di sini ada perjalanan, di sini ada perayaan iman gitu ya, perayaan yang harusnya dirayakan oleh orang-orang Kristen gitu ya. Orang-orang Kristen harusnya merayakan ya iman, bukan hanya merayakan sesuatu yang nggak jelas gitu ya, sesuatu yang mungkin hedonisme dalam dunia ini, merayakan selebrasi misalnya kesuksesan dunia ini gitu ya. Natal dalam arti perayaan dunia ini, pohon-pohon Natal lah, selfie-selfian lah, atau apalah, tempat yang bagus lah, view yang indah, itu tentu boleh, tapi orang Kristen harusnya juga menyadari bahwa mereka punya iman yang perlu dirayakan gitu ya. Dan iman ini datangnya dari Tuhan gitu. Iman ini datangnya dari Tuhan yang dirayakan gitu. Maka orang-orang yang nggak percaya bahwa iman itu datang dari Tuhan, yang saya bilang di lahir baru ini ya, yang pertama, orang-orang yang nggak pantas mengucap syukur pada Tuhan gitu. Lagi pula buat apa dia mengucap syukur kalau dia nggak percaya bahwa iman ini dari Tuhan gitu. Kita lanjut di ayat 9 ya. Tadi kita jadi udah bicarakan di sini ya, ucapan syukur Paulus bukan ucapan syukur ucapan syukur hedonisme gitu ya, ucapan syukur yang tidak ada kaitannya dengan Tuhan gitu, bukan itu ucapan syukur yang asing sekali bagi orang Kristen ya. Tapi ucapan syukur yang kaitannya dengan iman, kaitannya dengan Tuhan, kaitannya dengan jemaat di sini ya. Minimal 3 lah kita bisa dapat ya. Kaitannya dengan Tuhan kepada Allahku ya. Terus kaitannya kepada Yesus Kristus ya, oke, bisa. Terus kaitannya kepada iman ya, dan pertumbuhan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ucapan syukur orang Kristen yang nggak ada dalam hidup mereka gitu ya. Nah, terus di ayat 9, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam berita Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Nih, jadi pertama udah ucap syukur, sekarang kedua alasan dari ucapan syukur sendiri itu bukan hanya ya karena manusia itu bertumbuh doang gitu, tapi karena Allah di situ ya. Karena Allah. Jadi orang-orang yang bisa mengucap syukur itu pertama dia menyadari bahwa ada ya karena Allah gitu ya. Terus kedua orang-orang yang melayani, orang-orang yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya. Kenapa sih Paulus bisa mengucap syukur ya? Ini karena Paulus melayani, simpel aja gitu. Semakin kita terlibat dalam in touch dengan Tuhan gitu ya, melayani Tuhan gitu, semakin kita harusnya bisa mengucap syukur gitu ya. Mengucap syukur sekali lagi jangan dimengerti sebagai perasaan subjektif gitu ya. Kata Aristoteles jangan ini sebagai Aristoteles bahkan sendiri nggak saya baru nulis tentang buku tentang Aristoteles, bahkan Aristoteles sendiri nggak pikirkan bahwa kebahagiaan hidup ini adalah kebahagiaan subjektif, kebahagiaan perasaan, enggak. Aristoteles nggak mikir kayak gitu. Aristoteles nggak pikir kebahagiaan itu adalah kebahagiaan bagi saya dan bukan bagi yang lain gitu. Bukan itu. Tapi ada orang Kristen yang begitu ya, maksudnya saya bahagia tapi orang lain nggak bahagia, nggak apa-apa gitu. Harusnya nggak gitu ya, tapi orang Kristen justru kebalikannya di sini, dalam arti kebahagiaan mereka atau sukacita mereka, ucapan syukur mereka taruh bukan pada perasaan subjektif mereka gitu ya, tapi kepada yang sini, kalau konteks ini ya, kepada iman orang lain gitu ya, kepada Allah. Terus di sini juga ada dikatakan bahwa salah satunya Calvin juga katakan begini, kenapa kita bisa cemas gitu ya, atau kebalikannya ya,
Paulus di sini ada rasa cemas sebenarnya gitu ya. Paulus tuh cemas kenapa sih gitu ya? Paulus di sini kan ada cemas ya. Eh, Nanti kalau sudah baca di sini, aku pengen Paulus pengen samperin mereka dan seterusnya, ada rasa cemas, dan kecemasan ini timbul dari cinta gitu ya. Paulus merasa cemas gitu, dan rasa cemas ini timbul dari cinta Paulus gitu, cinta Paulus, cinta akan Tuhan dan jemaatnya gitu ya. Simple ya, apa hidup ini tuh simple gitu sebenarnya. Apa kalau kita kita kan sekarang ibadah online gitu ya, terus kita dipersatukan dalam apa sih? Kalau kata Plato kan apa, uh, mungkin agak rumit ya Plato, cuman saudara kalau misalnya ini ya, apa relasi itu kan bukan hanya relasi saya ketemu kamu gitu ya. Kita aja bahkan di sini nggak tahu rumah kalian di mana, rumah saya di mana gitu ya, tapi kita bisa punya relasi sekarang gitu ya. Kenapa ya gitu ya? Ya karena punya kepentingan yang sama, kalau kata Plato gitu ya, punya kepentingan sama ya, pihak ketiga itu gitu ya. Yang mempersatukan kita adalah pihak ketiga itu ya. Pihak ketiga itu apa? Ya ini salah satunya adalah kalau yang Paulus katakan, Kristus dan jemaatnya gitu. Karena kita punya kepedulian tentang Kristus dan jemaatnya, ya, kita dipersatukan gitu. Orang walaupun nggak kenal saya nggak kenal saudara gitu, secara anti gitu ya, secara benar-benar saya siapa dan kamu siapa nggak kenal gitu, tapi kita bisa bersatukan ya karena Kristus dan jemaatnya itu. Nah di sini sebenarnya kalau saudara lihat ya, ada Paulus, Yesus adalah saksiku bahwa dalam doaku aku mengingat kamu. Ini Calvin juga bahwa ini saya ada banyak kutip Calvin hari ini gitu. Calvin juga katakan nih, Paulus itu bersumpah loh di sini. Di sini kalau saya baca baik-baik, ini Paulus bersumpah karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dan Injil anaknya adalah saksiku bahwa aku dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Yesus itu jadi saksinya gitu. Lu nggak percaya kalau gue berdoa untuk lu gitu, Yesus saksi gue gitu. Itu kayak sumpah gitu. Bukan hanya kayak sumpah, emang sumpah gitu ya. Dan jadi apa, Calvin memang katakan bahwa waktu dulu perdebatan dengan Anabaptis ya, kita harus cek lagi sekarang Anabaptis seperti itu apa bukan gitu ya. Kita jangan bawa perdebatan zaman dulu pada perdebatan zaman sekarang dan kita cocok-cocokan lagi gitu ya. Waktu itu Calvin berdebat dengan Anabaptis gitu. Anabaptis itu percaya bahwa kita nggak boleh bersumpah gitu, bahwa seluruh Alkitab melarang bahwa nggak boleh disumpah gitu. Kalau Calvin katakan enggak, bukan itu yang dilarang Alkitab, itu bukan sumpah seperti itu, tapi sumpah palsu yang dia larang Alkitab itu, sumpah palsu atau sumpah serapa yang tidak perlu gitu. Kenyataannya bahwa di sini Paulus sungguh-sungguh melayani dan sungguh-sungguh bersumpah supaya apa? Supaya jemaat di situ percaya gitu. Tuhan menjadi saksinya gitu. Dan Calvin ada katakan gitu, Tuhan bukan hanya menjadi saksi, tapi Tuhan juga menjadi pembalas atas apa? Pembalas atas sumpah-sumpah palsu. Gitu. Sumpah-sumpah palsu siapa? Sumpah-sumpah palsu pemimpin, apa, pengkhotbah, apa, renungan, penulis buku lah kalau kita kontekstualin sekarang ya. Tuhan menjadi pembalas mereka gitu. Apakah benar kesaksian mereka gitu? Apakah memang agak mengerikan saudara kalau kita berkhotbah, menulis dan seterusnya, tidak apa ya, saya tidak katakan bahwa Tuhan tidak mengaruniakan atau Tuhan tidak membantu. Tuhan pasti membantu, menolong dan seterusnya gitu, tapi kita sendiri gitu punya tanggung jawab gitu ketika kita berkhotbah dan seterusnya gitu ya. Kata-kata yang kita yang keluar gitu bukan hanya palsu gitu, bukan hanya kepalsuan gitu ya. Orang bisa buat topeng dimanapun gitu ya, topeng ketika dia berkhotbah, topeng ketika dia ya dimanapun gitu ya. Tapi orang Kristen harusnya ini gitu, percaya bahwa Tuhan adalah saksinya gitu. Menempatkan Tuhan sebagai saksi itu sangat mengerikan saudara, karena Tuhan saksinya, karena Tuhan itu saksi berarti Tuhan tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan gitu ya, past, present, dan future gitu ya. Terus ya apalagi kita mau apa ya, yang kita mau tipu-tipu di hadapan Tuhan gitu ya. Harusnya orang Kristen ya ini hidupnya nggak ada tipu-tipu gitu ya, nggak ada topeng dan seterusnya gitu ya. Jadi ayat 10 katakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Nah, memang tadi saya sudah katakan bahwa kita dipersatukan dalam jemaat Kristus dan jemaat yang kita punya relasi dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini seperti halnya Paulus ya, ini sangat kontekstual sekali. Paulus berdoa supaya apa? Supaya dia bertemu dengan jemaatnya gitu. Memang idealnya pertemuan Kristen itu nggak online gitu. Idealnya tuh pertemuan Kristen tuh nggak online gitu, tapi ada mengunjungi, bertemu dan seterusnya gitu, seperti Paulus yang pada zaman dahulu juga ya, ini
ingin mengunjungi gitu ya, ingin mengunjungi jemaat yang di Roma gitu. Calvin ada katakan gini, ini Calvin cukup dalam mengatakan ya, saudara apa perlu apa lah mungkin digest gitu. Hal yang apa Paulus mau sampaikan itu seperti ini saudara. Aku berdoa, Paulus berdoa ya, semoga dengan kehendak Allah, coba cerna kata-katanya, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ini bukan seperti orang-orang berdoa ketika dia misalnya mau wisata gitu atau mau retret gitu ya. Tuhan tolong kami supaya kami sampai kepada Sukabumi gitu. Ini bukan kayak gitu saudara. Berdoa minta tolong supaya Tuhan tolong selamatkan dia sampai pada tujuan tono gitu. Bukan. Paulus nggak begitu doanya. Atau bukan Paulus nggak begitu doanya. Paulus nggak lagi ngomongin itulah. Paulus bilang gini, dengan kehendak Allah. Berarti maksudnya apa? Paulus itu bukan hanya mengharapkan kemurahan Tuhan untuk keberhasilan perjalanannya, bukan. Supaya Tuhan, saya berjalan, terus Tuhan bermurah hati dan sampai sana deh, saya berjalan. Bukan itu. Kayak kita doa yang tadi gitu ya, retret itu, mau retret ke Sukabumi, kita doa kan. Bukan itu yang maksud Paulus. Tapi Paulus tuh maksudnya gini, dia menganggap bahwa perjalanannya berhasil jika disetujui oleh Tuhan gitu ya. Jika disetujui oleh Tuhan. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan. Jadi Paulus pengen emang ke Roma gitu, tapi Allah pengen nggak gitu, kira-kira gampang gitu. Semoga Allah pengen, kalau Allah pengen, saya pengen, dan klop ya, nah itu saya berhasil, artinya saya berhasil melakukan kehendak Allah itu gitu. Bukan ya itu, bukan ketika saya ke Roma saya selamat gitu ya. Kalau saudara tahu ada namanya teolog Francis Chan gitu ya, kalau saudara kenal ini ya. Mungkin kalau di sini saudara bisa searching ini ya, Crazy Love ya, mungkin bukunya salah satunya yang ya terkenal ya kalau saudara ini Francis Chan ya, Crazy Love. Dia ada katakan gini ya, ada banyak tuh orang Kristen itu ya ketika berdoa, misalnya berdoa mau retret gitu ya, misalnya perjalanan gitu ya, dia berdoa Tuhan tolong kami supaya kami sampai di tujuan selesai gitu ya. Emang itu doa umum ya, doa umum orang Kristen gitulah ya, pokoknya minta Tuhan menyarani sampai tujuan selesai gitu ya. Tapi kata Francis Chan gini, bukan coba maksudnya, coba kamu tanamkan dalam diri kamu gitu ya, bahwa orang Kristen yang paling penting dalam hidupnya apa sih sebenarnya? Orang Kristen paling penting dalam hidupnya sebenarnya bukan selamat dari sini sampai sono, dari sini sampai situ, bukan, tapi dekat kepada Tuhan kan gitu ya. Terus kamu coba dengan serius ya, bukan coba dengan serius, kamu berdoa ketika retret misalnya, atau ketika saudara mau jalan gitu, doanya begini coba, Tuhan apapun yang terjadi dengan caramu dan kehendakmu, dekatkanlah saya kepada Engkau dalam perjalanan ini. Wah itu doa yang sangat mengerikan saudara. Saudara bayangin kalau ada orang kita retret tuh misalnya ke puncak gitu ya, misalnya Nahason doa gitu, terus Nahason doanya begitu, Tuhan dengan cara apapun, maksud dengan cara apapun itu berarti misalnya bisa goyang gitu kan, dengan cara apapun ya, misalnya apa misalnya apa bannya meledak gitu, dengan cara apapun kan, ketika jalan 120 gitu misalnya, dekatkan saya kepada Tuhan gitu dalam perjalanan ini. Nah sesungguhnya itu retret yang berhasil gitu ya, retret yang sebelum retret aja sudah lebih dekat pada Tuhan gitu ya. Tapi banyak kita kan justru sudah retret, ulang retret, ya masih begitu-gitu aja gitu ya. Ya itu sangat kontras ya. Yang terakhir ya, ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Ya, kunjungannya bukan untuk seru-seruan gitu ya. Ya saya seru-seruan atau lucu-lucuan gitu ya, atau yang lain ya. Tapi untuk hal-hal rohani gitu ya. Ya ini konsep Kristen gitu ya harusnya ya. Kita mengunjungi sesama kita gitu ya untuk hal-hal rohani gitu ya. Calvin ada katakan terakhir di sini, dia katakan semua perjalanan kelelahan Paulus, jeripaya dan seterusnya dia lakukan untuk jemaatnya gitu ya. Nah, semua perjalanan jeripaya hidup kita saat ini gitu ya, saat ini hidup kita sampai sekarang gitu, saudara udah umur berapa, jin berbeda-beda ya. Kira-kira untuk apa gitu? Untuk Tuhan kah, untuk jemaatnya kah, atau untuk diri sendiri, untuk kepentingan sendiri, kepentingan keluarga sendiri, kepentingan gereja sendiri, bahkan ya persekutuan sendiri ya, saudara bisa tambahkan banyak sekali daftarnya gitu ya. Tapi kiranya apa segala jeripaya kita ya, segala kelelahan kita ya, seperti ini yang dikatakan Calvin,
seperti Paulus juga gitu ya, untuk Tuhan dan jemaatnya gitu ya. Ya, segala kunjungan kita untuk Tuhan dan jemaatnya gitu ya, segala doa kita untuk Tuhan dan jemaatnya, segala apa jenis segala apa kebersyukuran kita ya untuk Tuhan dan jemaatnya gitu ya. Kira kalau ini dilakukan gitu ya, bagi semua apa dari semua orang Kristen gitu ya, betapa indahnya kekristenan gitu ya. Karena kekristenan nggak hanya memandang diri gereja sendiri dan seterusnya, tapi memandang Kristus dan jemaatnya gitu ya. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, kiranya apa berguna gitu ya, dan juga dapat dimaknai dalam kehidupan kita semua. Kita berdoa, kita menutup firman ini. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sampaikan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, dan kami berharga karena Engkau karena Engkau mengasihi kami, dan kiranya kebernilaian kami juga bisa kami manfaatkan untuk kami mengasihi sesama kami mengasihi jemaat-Mu, kami mengasihi Engkau. Tuhan, dengan anugerah-Mu yang cukup itu, kiranya kami dapat berjalan, ampuni juga segala apa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi Tuhan, biarlah kami hidup seperti yang Paulus juga katakan tadi, kalau bukan kehendak-Mu kami tidak akan jalan, kalau kehendak-Mu kami akan jalan. Tuhan, biarlah dalam doa-doa kami, dalam ucapan syukur kami juga bukan tentang kami, tapi tentang kehendak-Mu, tentang jemaat-Mu dan seterusnya. Tuhan, terus murnikan kami dalam khotbah-khotbah yang kami dengar, buku-buku yang kami baca, dan seterusnya. Kiranya hal-hal rohani boleh ada dalam hidup kami dan bertumbuh, sehingga kami juga memberikan orang lain manfaat dan mereka juga bertumbuh, dan kiranya komunitas Kristen bisa terus berjalan seperti itu, semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus, amin.